Ketemu lagi dalam mata kuliah obat tradisional. Ya, baik. Obat tradisional ini kita akan masuk ke topik yaitu obat modern asli Indonesia. Itu yang kita kenal adalah omai. Ini memang masih istilah baru dari penggolongan obat-obatan dari obat tradisional. Ya. Jadi seperti kita ketahui, obat tradisional itu dibagi menjadi 3 golongan besar. Ya, yang pertama adalah jamu. Ya, jadi kalau kita bicara jamu itu pasti sudah kita mengenal semuanya apa itu jamu. Ya, jamu itu biasanya adalah produk yang dibuktikan secara empiris. Ya, jadi manfaat dan khasiatnya itu dibuktikan secara empiris, ya, atau berdasarkan pengalaman. Ya. Misal, kalau misalnya kunyit itu digunakan untuk mengatasi penyakit hati misalnya, tapi itu adalah data empiris, pengalaman dari nenek moyang kita, ya. Atau daun jambu untuk mengatasi diare, ya, itu berdasarkan pengalaman nenek moyang kita. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut adalah obat herbal terstandar. Ya. Yang ketiga adalah fitofarmaka. Apa bedanya antara jamu, OHT atau obat herbal standar dengan fitofarmaka? Ya. Bedanya adalah kalau jamu pembuktian keamanan dan khasiatnya hanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan empiris. Tapi kalau obat herbal terstandar dan fitofarmaka, pembuktian khasiat dan keamanannya itu berdasarkan bukti ilmiah atau evidence base, ya, berdasarkan data ilmiah. Jadi beda, ya, antara jamu, OHT dan fitofarmaka. Kemudian apa lagi yang membedakan antara jamu, OHT dan fitofarmaka? Kalau OHT, ya, kita bicara OHT dan fitofarmaka ini yang kita kenal adalah kita sebut dengan omai, ya, obat modern asli Indonesia. Ya, karena apa? Karena keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau evidence base. Bedanya apa antara OHT dan fitofarmaka? Bedanya adalah kalau obat herbal terstandar ini pembuktian keamanan dan efektivitasnya berdasarkan uji praklinis. Ya, apa itu uji praklinis? Uji praklinis adalah uji pada hewan coba. Ya, uji pada hewan coba. Ya, itu adalah OHT. Tapi kalau fitofarmaka ini lebih tinggi lagi uji uji khasiat dan keamanannya. Ya, setelah dilakukan uji praklinis, ya, untuk mencapai tahapan produk fitofarmaka maka perlu diuji klinis. Apa itu uji klinis? Uji klinis adalah uji mengenai khasiat dan keamanan pada manusia. Ya, jadi jelas bahwa kalau fitofarmaka harus dilakukan uji klinis, ya, selain uji praklinis pada binatang. Tapi kalau OHT cukup uji praklinis, ya, uji hanya pada binatang. Tapi kalau jamu itu, ya, karena sudah berdasarkan keamanannya sudah dibuktikan secara turun temurun, ya, tidak perlu lagi dilakukan uji praklinis maupun uji klinis. Nah, itu adalah beda kalau dari pembuktiannya. Lalu apa lagi yang membedakan? Nah, yang membedakan yang kedua adalah bahan bakunya. Ya, fitofarmaka dan OHT bahan bakunya harus terstandar. Ya, tapi kalau jamu tidak apa, tidak terstandar. Kenapa harus terstandar? Ya, karena kalau untuk tanaman biasanya, ya, kandungan zat aktifnya itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi komposisi dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam tanaman, ya, sehingga bahan baku untuk fitofarmaka, untuk OHT harus distandarkan, ya, harus terstandar. Kemudian yang ketiga bedanya apa? Yang ketiga, selain bahan baku, produknya juga harus memenuhi standar mutu, ya, jadi harus standar juga.
Ya, jadi itu adalah bedanya antara jamu, obat herbal standar dan fitofarmaka. Nah, kemudian ada lagi bedanya. Bedanya adalah yang keempat adalah klaim. Ya, klaimnya. Kalau jamu tidak bisa mengklaim untuk mengobati, ya. Kalau jamu mengklaimnya hanya membantu ya memelihara kesehatan, ya. Itu jamu, karena memang jamu ini pembuktiannya berdasarkan secara pengalaman. Nah, naik lagi ke OHT atau obat herbal standar. Klaimnya masih bisa ditingkatkan lagi, bukan membantu memelihara kesehatan, tapi bisa untuk misalnya mengurangi, ya, mengurangi gejala batuk itu bisa, ya. Kalau untuk OHT. Tapi kalau fitofarmaka karena sudah dilakukan uji klinis, ya, boleh mengklaim khasiat, ya. Misal contohnya kayak seperti fitofarmaka stimono, ya, karena sudah diuji fitofarmaka, klaimnya bisa untuk sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun tubuh karena memang sudah sebagai fitofarmaka. Ya, jadi kalau kita ibaratkan fitofarmaka ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan OHT, obat herbal standar, dan juga dibandingkan dengan jamu. Ya, kemudian kalau sudah fitofarmaka juga harus dilakukan proses pembuatannya secara CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau fitofarmaka, ya, OHT juga, ya, karena harus dijaga mutunya. Ya, jadi itu adalah penggolongan dari obat berbasis bahan alam. Oke, kita lihat next slide. Jadi kalau kita lihat di slide di sini ada bedanya, ya. Jadi kalau jamu itu ada logonya seperti ada daun yang ada 8, ya. Kemudian kodenya biasanya POM, POM TR, ya. POM tradisional itu adalah jamu. Ya, kemudian jamu ini berdasarkan berbasis pengalaman, khasiat dan keamanannya. Kemudian yang kedua adalah OHT atau obat herbal standar. Kalau obat herbal standar logonya itu ada seperti bintang atau daun yang tiga biji, ya. Kemudian kode di boxnya itu di pendaftarannya bukan TR, ya, tapi HT herbal standar. Jadi di nomor registrasi bisa dilihat POM HT nomor berapa sekian itu adalah herbal terstandar. Kemudian kalau fitofarmaka beda lagi. Kalau fitofarmaka kode pendaftarannya adalah FF, ya, POM FF fitofarmaka. Jadi POM FF nomornya berapa sekian. FF itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi saudara sudah tahu apa bedanya jamu, OHT dan fitofarmaka. Ya, untuk mendorong jamu sebagai tuan rumah, obat tradisional menjadi tuan rumah di Indonesia, maka pemerintah ini telah mengeluarkan banyak regulasi, ya, regulasi atau peraturan-peraturan. Apa fungsinya peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Badan POM, ya, atau Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan, ya, supaya apa? Supaya jamu ini untuk mendorong jamu ini dapat diterima baik oleh masyarakat dan juga oleh tenaga kesehatan lain, ya, tenaga kesehatan seperti dokter, ya, mampu lebih percaya lagi menggunakan obat tradisional, ya. Jadi peraturan yang pertama ada di tahun 2007, Permenkes nomor 381 tahun 2007, ya, mengenai kebijakan nasional obat tradisional, ya. Jadi untuk mendukung pemanfaatan obat tradisional bagi masyarakat, ya. Kemudian ada lagi peraturan yang mengatur 006 tahun 2012 mengenai usaha dan industri obat tradisional, ya. Jadi industri obat tradisional ataupun obat tradisional ini ada 5 golongan, ya. Yang pertama adalah industri obat tradisional, ya.
Yang kedua adalah yang disebut dengan UKOP, ya, usaha kecil obat tradisional. Yang ketiga adalah UMOT, usaha mikro obat tradisional. Ya. Yang keempat dan kelima adalah usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Apa bedanya lima ini? Ya, bedanya yang pertama, kalau industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, ini membutuhkan izin dalam untuk mengedarkannya, membutuhkan izin edar. Tapi kalau usaha jamu gendong, usaha jamu racikan, ya, karena dibuat secara segar dan tidak diedarkan dalam waktu yang lama, biasanya dalam sehari diedarkan dalam segar, ini tidak perlu izin, ya, ke kementerian terkait ataupun ke Badan POM atau ke Balai POM. Ya, tapi yang membutuhkan izin adalah industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, dan usaha mikro obat tradisional. Lalu apa bedanya antara industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, dan usaha mikro obat tradisional? Yang pertama bedanya, kalau industri obat tradisional ini boleh membuat semua sediaan bentuk obat tradisional, ya, karena IOT ini telah mengikuti aspek-aspek CPOTP secara lengkap, ya. Tapi kalau usaha kecil obat tradisional ini dibatasi bentuk sediaannya, ya, bentuk tablet, bentuk effervescent tidak boleh diproduksi oleh usaha kecil obat tradisional, tapi yang bentuk sedia lain boleh diproduksi. Lalu bedanya apa dengan usaha mikro obat tradisional? Ya, kalau usaha mikro obat tradisional, ya, dia hanya boleh membuat cairan obat luar, ya, seperti obat gosok maupun rajangan. Ya, jadi kalau kita lihat tingkatannya, usaha mikro obat tradisional ini seperti yang paling ringan. Ya, kenapa? Karena memang khusus untuk obat tradisional ini 95% sampai 90-95% isinya adalah UMKM, ya, usaha mikro obat tradisional dan usaha kecil obat tradisional, sehingga secara regulasi pun diatur. Kalau industri obat tradisional hukumnya wajib memenuhi persyaratan 11 aspek CPOTB. Tapi kalau usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional itu persyaratannya adalah pemenuhan cara produksi obat tradisional yang baik, ya, jadi secara bertahap pemenuhannya, ya. Tentunya tahap yang pertama yang harus dilalui kalau untuk usaha kecil obat tradisional adalah sanitasi dan higienis dan dokumentasi. Tapi kalau usaha mikro obat tradisional harus memenuhi cukup sanitasi dan higienis, ya, nanti secara bertahap harus melengkapi macam-macam aspeknya. Itu regulasinya. Kemudian ada lagi regulasi mengenai tahun 2007 tahun 2012, yaitu bagaimana cara mendaftarkan obat tradisional. Ya, jadi obat tradisional, ya, harus didaftarkan ke Badan POM, ya, yang usaha kecil obat tradisional, UKOT, UMOT, dan IOT. Ya, bagaimana proses registrasinya? Dari Badan POM tidak memberatkan yang namanya registrasi. Ya, yang penting telah memenuhi persyaratan dari aspek keamanan, ya, aspek khasiat, mutu, dan penandaan. Ya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya bagaimana cara meregistrasi obat-obat tradisional, ya. Kemudian ada lagi peraturan dari Badan POM, ya, mengenai tata laksana pendaftaran dan kriteria dari Farmaka, OHT, dan jamu. Kemudian ada lagi peraturan nomor 12 tahun 2014 mengenai persyaratan mutu dari obat tradisional. Jadi walaupun obat tradisional, ya, tetap mutunya ini harus memenuhi persyaratan, karena obat tradisional ini memang harus aman dan berkhasiat. Ya, jadi jangan dibilang obat tradisional itu pasti aman, tidak, ya. Obat tradisional itu juga ada beberapa tanaman yang tidak aman, ya, artinya tidak boleh digunakan sebagai obat. Ya, ada beberapa tanaman yang tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional, seperti kafa-kafa, ya, atau
yang kita kenal juga dari mahkota dewa, ya, kulit kina, tikona kotek itu tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional. Jadi kalau kita anggap tetap obat tradisional juga tidak 100% aman. Ada beberapa yang di Badan POM disebut dengan negatif, yang dinamakan bahan tanaman yang berbahaya. Jadi tidak boleh dilarang. Ada tanaman-tanaman yang dilarang oleh Badan POM digunakan sebagai obat tradisional. Oke, jadi obat tradisional ini sebetulnya sudah lama digunakan oleh nenek moyang, ya. Sudah sejak lama. Jadi kalau dari Sabang sampai Merauke, ya, itu banyak, ya. Dari Bengkulu, ya, ada 71 jenis tanaman, ya, yang digunakan sebagai obat malaria. Ya, karena di Bengkulu memang daerah endemik dari malaria. Ya, kemudian ada lagi di daerah Jambi yang digunakan oleh suku anak dalam. Ya, itu ada sekitar 100 tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional. Ya, kemudian ada lagi dari Lombok. Ya, Lombok ada 15 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai kontrasepsi, ya. Kemudian ada di wilayah Toraja, ya, penggunaan obat tradisional yang digunakan sebagai pengawet mayat, ya. Kemudian ada lagi di Sumbawa, ya, ada sekitar 5 jenis tanaman digunakan untuk pengobatan minyak urut atau asam urat juga bisa digunakan. Jadi seperti kita lihat bahwa sudah banyak daerah-daerah yang menggunakan bahan obat tradisional sebagai obat atau tanaman digunakan sebagai obat tradisional. Ya, kemudian jadi kalau boleh kita simpulkan bahwa Indonesia ini potensi obat tradisionalnya sangat tinggi. Ya, kalau ada sekitar 40.000 tanaman di seluruh dunia, 30.000-nya itu ada di Indonesia. Ya, artinya apa? Indonesia ini nomor 2 setelah Brazil, ya, yang memiliki tumbuhan yang berguna sebagai obat. Ya, tapi kalau misalnya digabung dengan bahan obat dari laut, biota laut, Indonesia ini nomor 1. Ya, jadi dengan kata lain bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya bahan alam yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Jadi sangat kaya sekali. Jadi ini harus kita manfaatkan, ya. Jadi kalau kita lihat ada 7.500 tanaman yang telah diketahui khasiatnya, ya, dari 30.000 tanaman yang ada di Indonesia. Ya, jadi bisa kita bayangkan 7.500 dari 30.000. Ya, artinya apa? Artinya belum 50%, ya, 30.000 tanaman yang diidentifikasi sebagai obat yang memiliki khasiat. Ya, jadi masih ada peluang untuk mengidentifikasi tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Ya. Kemudian dari 7.500 tanaman yang sudah diketahui khasiatnya, baru sekitar 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan herbal. Jadi masih baru sedikit, dari 7.500 baru 1.200 yang sudah dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian dari 1.200 baru 500 yang digunakan sebagai bahan baku, ya, untuk industri jamu. Jadi dengan kata lain, potensi tanaman Indonesia yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional masih besar, ya. Seperti kita ketahui, Indonesia ini masih sangat ketergantungan obat-obatan, ya. Bahan baku ini masih tergantung dari Cina, dari India, ya. 90% sampai 95% bahan baku obat itu masih apa? Masih impor. Ya, jadi ketahanan kesehatan kita ini masih rendah. Bagaimana kita cara mengejarnya? Nah, kalau obat kimia sudahlah, kita sudah tertinggal jauh. Bukan kita tidak mampu, tapi kita sudah tertinggal jauh. Yang paling cepat bisa kita lakukan adalah tanaman-tanaman yang ada dimanfaatkan sebagai obat tradisional, sehingga bisa dibuat bahan baku. Dan bahan bakunya bisa kita ekspor ke luar negeri. Jadi kita bisa mandiri bahan baku di bidang obat tradisional dari tanaman.
ya. Jadi itu fungsinya. Jadi seperti kita ketahui juga jamu ya, obat tradisional ini memiliki 4 aspek ya. Aspek budaya ya, dari pasti nenek moyang kita sudah biasa menggunakan obat tradisional. Kalau batuk waktu masih kecil saya juga dikasih apa? Jeruk nipis ya. Atau kalau diare biasanya dikasih apa? Daun jambu biji ya. Ya, atau mual muntah dikasih temulawak biasanya. Ya, jadi masyarakat kita ini sudah menggunakan obat tradisional. Kemudian dari ekonomi, ya, dari sisi ekonomi, ya 90% pengusaha obat tradisional adalah UMKM, ya, penjual jamu gendong, UMKM ya, yang produksi rajangan ya, atau obat bosok, itu didukung oleh UMKM. Nah, itu kontribusi terhadap ekonomi sangat besar ya. Kita masih ingat tahun 98 pada saat krisis ekonomi ya, itu yang bertahan hanya UMKM. Karena Indonesia ini memang perekonomiannya didorong oleh UMKM. Ya, kemudian dari sisi teknologi ya, masih dibutuhkan ya akademisi untuk meningkatkan teknologinya untuk membantu pemanfaatan tanaman-tanaman untuk digunakan sebagai obat tradisional ya. Kemudian dari sisi misalnya kesehatan ya, tadi saya bilang ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan yang baik tentunya ada pengendalian bahan baku dari obat tradisional ya. Jadi tadi sudah dijelaskan obat modern asli Indonesia itu, kalau kita bicara obat modern asli Indonesia atau OMA, kita bicaranya adalah obat herbal terstandar dan fitofarmaka ya. Bukan kita merupakan jamu, bukan. Jamu ini merupakan kearifan lokal ya. Tapi jamu tetap dipertahankan ya, karena masyarakat kita sudah menggunakan jamu dari dulu ya, sehingga kita tidak terlalu memberikan persyaratan-persyaratan ketat untuk jamu. Tapi kalau untuk obat herbal standar dan fitofarmaka ya, karena obat-obat tradisional dari Cina misalnya ya, atau dari Korea ginseng ya, jangan sampai obat tradisional dari Korea masuk ginseng malah dipakai oleh masyarakat kita. Tapi obat tradisional kita ini tidak digunakan. Nah, makanya supaya obat tradisional ini bisa digunakan oleh masyarakat, oleh dokter. Nah, dokter ini butuh yang namanya adalah evidence base, butuh data ilmiah, butuh penelitian-penelitian. Makanya untuk mendorong itu kita mendorong supaya jamu ya, yang asal dari jamu bisa menjadi obat herbal terstandar, kemudian menjadi fitofarmaka. Ya, jadi kalau untuk obat herbal standar dan fitofarmaka itu harus dibuktikan secara ilmiah manfaat dan keamanannya. Ya, apa yang membedakan antara OHT dan fitofarmaka? Kalau OHT ini pembuktiannya berdasarkan praklinis ya, jadi diuji pada binatang. Apa saja yang diuji? Ya, tentunya yang diuji adalah uji keamanan, yaitu toksisitas. Ya, yang kedua yang diuji adalah uji farmakodinamik, ya, atau uji khasiat. Ya, jadi kalau OHT cukup diuji praklinis. Apa saja yang dilakukan pada uji toksisitas? Ada uji toksisitas akut. Ya, jadi uji toksisitas akut atau keamanan ya, itu kita ingin melihat LD50 atau lethal dose. Jadi ada hewan coba diberikan dosis tunggal, ya, kita lihat pada dosis berapa calon obat ini mematikan hewan coba. Ya, jadi itu selama 24 jam. Ya, itu adalah toksisitas akut. Ya, jadi untuk melihat LD50 atau lethal dose 50. Kemudian setelah uji toksisitas akut ada lagi namanya uji toksisitas subkronis atau toksisitas kronis. Bedanya apa? Kalau uji toksisitas subkronis ya, itu untuk penggunaan jangka panjang. Jadi dilihat toksisitasnya atau efek sampingnya bukan 24 jam, tapi pada 3 bulan ya. Jadi hewan coba itu kita berikan calon obat ya, obat tradisional, calon obat OHT, kemudian kita berikan selama 3 bulan ya, tiap hari diberikan selama 3 bulan.
Kemudian dilihat, dibedah itu menjetnya ya, dilihat jantungnya, hatinya, ya organ-organ dalamnya, apakah terjadi kerusakan atau tidak. Ya, itu namanya uji toksisitas subkronik. Ya, jadi untuk melihat efek samping dari obat tradisional setelah digunakan 3 bulan. Kemudian ada lagi uji toksisitas kronis. Nah, kalau kronis beda lagi, enggak 3 bulan. Melihat efek samping dari obat tradisional selama 6 bulan. Ya, jadi ini adalah salah satu cara untuk melindungi pasien-pasien dari obat-obat ya yang tidak aman. Ya. Kemudian ada lagi setelah dilakukan uji praklinis. Nah, kalau misalnya industri itu ingin mendaftarkan sebagai fitofarmaka, berarti harus dilakukan namanya uji klinis, uji pada manusia. Ya, tentunya sebelum dilakukan uji klinis pada manusia harus dilakukan dulu pada uji pada binatang ya, untuk mengetahui keamanannya, apakah aman pada binatang ya, apakah berkhasiat pada binatang. Kalau sudah tidak aman pada binatang atau tidak berkhasiat pada binatang, ya sudah tidak boleh diteruskan ke manusia, stop di situ. Tapi kalau ternyata pada binatang memberikan manfaat dan jelas-jelas aman, bisa lanjut ke uji klinis. Nah, pemerintah di sini diwakili oleh Badan POM telah membantu industri atau pembinaan atau institusi untuk melakukan namanya atau pendampingan melakukan uji klinis. Ya, jadi kalau untuk uji klinis itu harus mengikuti protokol CUKB, cara uji klinis yang baik ya, yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, Badan POM sudah melakukan pendampingan ke sentra-sentra penelitian ya. Pada saat masa pandemi sekarang kita sering mendengar ya kan, wah si A bilang telah menemukan obat COVID-19 ya dari tanaman ya. Si B juga mengklaim menemukan obat yang digunakan sebagai COVID-19. Nah, untuk mengklaim apakah benar atau tidak klaimnya itu harus mengikuti uji klinis. Nah, uji klinisnya adalah harus mengikuti standar dari Badan POM. Jangan sudah melakukan uji klinis tapi tidak mengikuti protokol dari Badan POM, ya akhirnya pada saat melakukan pengajuan izin edar ke Badan POM pasti akan ditolak ya, karena tidak mengikuti protokol dari cara uji klinis yang baik. Nah, untuk mencegah seperti itu, Badan POM atau Badan Pengawasan Makanan telah melakukan pendampingan ke sentra-sentra pendidikan, kemudian melakukan namanya peningkatan kompetensi dari peneliti, dilakukan workshop ya, dilakukan pelatihan bagaimana sih cara uji klinis yang baik, bagaimana cara uji praklinis yang baik ya. Kalau uji klinis memang sekarang sudah ada cara uji klinis yang baik, tapi kalau yang praklinis ini lagi dibahas ya, atau lagi disusun bagaimana cara uji praklinis yang baik, ini masih sedang disusun ya. Kemudian kita lihat bagaimana prosedurnya dari suatu tanaman kemudian menjadi fitofarmaka. Perjalanannya tentunya pertama tanaman tersebut tentunya harus diekstraksi dulu ya, harus dibuat ekstraknya ya, supaya konsentrasi yaitu lebih pekat ya, sehingga bisa berkhasiat ya. Jadi tahap pertama adalah pembuatan ekstrak ya, ekstraknya harus terstandar ya. Jadi ekstrak itu adalah proses penyarian ya, komponen-komponen yang ada di dalam tanaman ya. Contoh yang paling gampang misalnya kalau kita buat kopi ya, kita buat kopi kemudian dimasukkan ke dalam air panas ya, sehingga jadilah kopi yang siap minum ya, itu namanya ekstrak, salah satu contoh ekstrak. Nah, nanti dari ekstrak ini ya sudah diekstraksi dengan cara yang baik ya, dengan memenuhi persyaratan mutu ya, memenuhi standar. Ini baru dilakukan tahap pertama, yaitu uji praklinis ya. Bisa dilakukan uji in vitro, bisa dilakukan uji in vivo ya.
Tapi kalau praklinis ini masih pada binatang, ya. Ini masih pada binatang. Binatang itu bisa mencit, bisa tikus, ya, yang belum digunakan, ya. Sekarang ada juga ikan, ya, untuk hewan percobaan, zebrafish namanya, ya. Jadi sekarang ada banyak hewan coba yang bisa digunakan sebagai hewan percobaan, ya. Apa bedanya uji in vitro sama uji in vivo? Uji in vitro adalah uji di luar tubuh, ya. Jadi contohnya kita ingin mengetahui pengaruh kayu manis terhadap penurunan kadar gula dalam darah. Kalau uji in vitro berarti kita menggunakan enzim, ya. Kita ambil sel yang ada di dalam enzim, kita ambil, kemudian kita ambil enzimnya, kemudian diuji secara lab. Nah, itu adalah uji in vitro, jadi di luar tubuh. Tapi kalau in vivo, ya berarti di dalam binatang itu, jadi obatnya dimasukkan ke dalam binatang, ya, bisa lewat injeksi maupun lewat oral, ya. Tentunya sebelum dilakukan itu bisa dilakukan uji toksisitasnya dahulu pada binatang. Jadi pada binatang atau uji praklinis dilakukan uji toksisitas, ya. Tadi uji toksisitas adalah akut, subkronis, dan kronis. Nah, setelah dilakukan uji toksisitas baru dilakukan uji khasiatnya, ya. Uji khasiatnya bisa in vivo, ya, bisa in vitro. Oh, ternyata pada tahap uji praklinis sudah aman, ya, baik keamanan maupun khasiatnya. Nah, untuk meningkatkan menjadi fitofarmaka, ya, maka dibutuhkan uji klinis tentunya, ya. Tapi sebelum dilakukan uji klinis ada persyaratannya. Ekstrak yang digunakan harus sudah berstandar, ya. Standar mutu sudah distandarkan, ya, kadar air, ya, kandungan zat berkhasiat, ya, itu harus terstandar semua. Kemudian dari ekstrak tersebut harus dibuat bentuk sediaan, ya. Bentuk sediaan ya bisa bentuk tablet, ya, bentuk serbuk kering juga bisa. Nah, cara pembuatan bentuk sediaannya harus mengikuti CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, karena itu persyaratan dari Badan POM, ya. Jadi kalau kita sudah buat ekstrak, ya, kita terus memiliki sudah terstandar ekstraknya dengan baik, ya, kemudian dibuatnya harus di fasilitas yang telah memiliki CPOTB, nggak bisa di lab yang biasa atau di tempat yang biasa, tapi di tempat fasilitas yang telah memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, setelah dibuat dalam bentuk sediaan tablet misalnya, ya, misalnya juga dalam bentuk sediaan tablet atau kapsul misalnya. Nah, kalau ini ingin menjadi fitofarmaka, ya berarti harus dilakukan uji klinis, ya, uji pada manusia, ya. Untuk uji pada manusia tentunya ada persyaratannya, ya, nggak bisa langsung uji manusia. Pertama, calon obat itu sudah lolos dulu, ya, di uji praklinis, ya, kecuali untuk tanaman-tanaman yang sudah dibuktikan keamanannya, sudah diteliti lebih lanjut, ya, di badan tempatnya negatifis. Nah, itu bisa langsung digunakan pada manusia. Tapi kalau tanaman tersebut tidak dikenal atau kombinasi itu masih baru, nah, itu harus dilakukan uji toksisitas dulu, ya, atau praklinis. Uji klinis itu ada 4 tahapan, ya. Uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan uji klinis fase 3 dan fase 4. Apa bedanya fase 1, 2, 3, dan 4? Fase 1 itu adalah uji pada sukarelawan yang sehat, ya. Jadi diberikannya bukan pada orang yang sakit, ya, tapi pada orang yang sehat. Ya, jumlahnya biasanya cuma sedikit, ya. Mungkin 10 sampai 100, nggak banyak, ya, jumlahnya. Nah, tujuannya sebetulnya ingin melihat keamanannya dulu, aman nggak pada manusia, ya. Jadi sebelum melihat khasiat dilihat dulu aman dulu atau tidak. Ya, tentunya sebelum diuji keamanan pada manusia sudah diuji pada binatang, ya, tentunya. Kemudian di tahap ke-1 ini atau uji fase ke-1 ini juga untuk melihat dosis yang optimal berapa dosis yang diberikan. Nah, setelah tahap 1 atau fase 1 lewat, baru ada namanya uji klinis fase kedua. Nah, pada uji klinis fase kedua ini yang diuji jumlah sukarelawannya lebih banyak, ya, 100 sampai 300, ya. Dan yang
menjadi subjek bukan orang sehat lagi ya, tapi orang yang sakit ya, tentunya dengan kriteria tertentu orang yang sakit ya, ada kriteria inklusi dan eklusi ya. Kemudian yang diuji apa sebetulnya pada fase 2? Biasanya yang diuji adalah khasiat ya, khasiatnya ya, manfaatnya ya, bukan itu yang utamanya. Kemudian ada lagi fase ketiga ya. Nah, fase ketiga ini lebih banyak lagi yang dibutuhkan ininya, banyak jumlahnya ya, 300 sampai sekitar 3000 mungkin ya, 3000 sukarelawan. Nah, ini yang seperti di vaksin. Nah, vaksin yang ada sekarang ini adalah yang COVID-19 sedang uji fase ketiga ya, uji fase ketiga. Uji fase ketiga ini untuk mengoptimalkan ya, untuk memastikan lagi khasiat dan keamanan ya, khasiat dan keamanan dipastikan lagi di sini ya. Setelah lolos uji fase ketiga, barulah industri farmasi bisa mendaftarkan ke Badan POM ya, meregistrasikan ke Badan POM untuk mendapatkan izin edarnya ya. Jadi sebelum uji fase ketiga tidak boleh dulu mendaftar ke Badan POM, tapi harus lewat dulu uji fase ketiga. Nah, ternyata lolos ya, ternyata memberikan khasiat dan memberikan keamanan yang baik bagi manusia setelah diuji klinis ya. Apakah selesai uji klinis ketiga ya? Masih dilanjut namanya fase keempat ya. Fase keempat itu biasanya uji dilakukan ya setelah mendapatkan izin edar ya. Setelah mendapatkan izin edar tetap dipantau efek samping dari obat tersebut ya, apakah setelah digunakan jangka panjang menimbulkan efek samping, atau kita ingin melihat efek samping yang tidak terlihat pada saat uji fase 1, kedua, fase ketiga. Jadi dapat kita bayangkan bahwa perjalanan suatu tanaman menjadi fitofarmaka dibutuhkan effort yang luar biasa ya. Kalau pada saat saya di Desa Group ya, untuk melakukan uji klinis itu mungkin bisa sekitar 500 juta ya, atau 1 miliar atau 2 miliar ya, tergantung dari jumlah sampel yang digunakan ya. Ini untuk apa semuanya sebetulnya ya? Ini semuanya adalah untuk melindungi konsumen dari obat-obat yang tidak aman ya, atau tidak berkhasiat ya. Jangan hanya aman saja dan tidak berkhasiat, tetap semua ya. Yang pertama aman dan berkhasiat ya. Oke, ini adalah slide terakhir ya, untuk meregistrasikan suatu obat. Tentunya tadi setelah fase 1, 2, 3, tahap selanjutnya yang paling penting adalah mendapatkan izin edar dari Badan POM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya. Aspek apa saja yang dinilai oleh Badan POM? Nah, yang pertama adalah aspek administrasi tentunya ya. Di aspek administrasi tentunya kalau untuk obat tradisional, bahwa industri obat tradisional harus telah memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Yang mengeluarkan itu adalah Badan POM. Kemudian industri farmasi juga harus mendapatkan sertifikat produksi ya. Sertifikat produksi ini diterbitkan oleh Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Tentunya dasarnya adalah dari pemenuhan CPOTB. Nah, setelah mendapatkan izin administrasi, baru dicek lagi oleh Badan POM. Yang pertama dilihat aspek keamanan. Ya, sekali lagi ya, visi misi Badan POM adalah aman dulu ya, setelah aman baru berkhasiat. Kenapa harus aspek keamanan ya? Karena obat tradisional ini yang pertama tidak boleh mengandung bahan baku yang dilarang ya. Jadi obat tradisional yang kita daftarkan ke Badan POM tidak boleh mengandung bahan baku obat tanaman yang dilarang ya. Kita sebut namanya negative list ya. Jadi Badan POM telah mengeluarkan sekitar 72 tanaman yang tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional saat ini ya. Itu mungkin bisa bertambah atau bisa berkurang ya kalau ada penelitian yang terbaru ya. Jadi untuk melindungi masyarakat tentunya yang pertama obat tradisional tidak boleh mengandung bahan tanaman yang
dilarang. Contoh seperti ganja ya, saat ini tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional ya. Morfin ya nggak boleh digunakan sebagai obat tradisional ya, walaupun dari tanaman kanabis gitu kan, atau kinkonek-kotek itu tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional karena dapat menyebabkan resistensi ya. Kemudian aspek keamanan kedua yang dinilai oleh Badan POM adalah tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya. Kalau 10 tahun yang lalu banyak tuh ya obat tradisional dicampur dengan bahan kimia obat. Ya contoh apa? Jamu pegelinu. Dan jamunya ini dicampur dengan bahan obat. Contohnya apa? Paracetamol ya, ataupun kortikosteroid. Akhirnya apa? Ya, memang obat tersebut menjadi test ya, begitu minum langsung seger. Tapi karena mengandung bahan kimia obat, tentunya memiliki efek samping. Ya. Karena kalau jamu menambahkan bahan kimia obat itu dosisnya pasti tidak tepat ya. Pasti menggunakan 2 drul, 3 drul ya, nggak pakai hitungan dosisnya. Jadi yang namanya obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Ya. Kemudian yang kedua, untuk obat tradisional harus diuji toksisitas dahulu, ya. Apalagi kalau belum dikenal tanamannya. Nah, itu dari aspek keamanan. Ada lagi namanya aspek kemanfaatan. Ya. Jadi setelah aman, tentunya kalau obat ini didaftarkan atau diregistrasikan harus bermanfaat, harus berkhasiat, ya. Apa yang diperiksa? Ya tentunya yang pertama adalah kadar bahan berkhasiatnya dulu, ya. Karena kalau kadar berkhasiatnya tidak memenuhi persyaratan, dipastikan tidak akan bermanfaat, ya. Karena di tanaman itu biasanya ada konsentrasi dari zat tertentu yang berkhasiat. Contohnya kunyit, pasti ada persyaratan, ya. Mengandung kurkumin, ya minimal berapa persen itu ada. Kemudian asas manfaat juga harus menyertai namanya data ilmiah. Itu tadi data apa ilmiah? Tadi data praklinis untuk OHT atau whatever standar dan data klinis untuk fitofarmaka. Ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek mutu. Ya. Jadi formulasinya itu harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan ya. Formulasi itu kan misalnya buat tablet ya. Kalau yang membuat tablet berarti formulasi ini kan harus tepat ya, supaya didapatkan tablet yang memenuhi persyaratan ya. Misal buat tablet, kalau formulasi tidak tepat nanti tabletnya terlalu keras ya. Akibatnya apa kalau terlalu keras? Nanti minum tablet keluar lagi tablet ya. Jadi formulasi harus pas. Cara pembuatannya juga ya. Cara pembuatannya harus memenuhi persyaratan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan yang ketiga, karena OHT dan fitofarmaka bahan bakunya harus terstandar, ya, maka juga harus memiliki sertifikat of analysis, ya, of analysis bahan baku untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan telah memenuhi persyaratan. Dan kita tidak hanya percaya pada COA itu saja, biasanya data pun harus diuji lagi, ya harus diuji lagi apakah sudah sesuai atau belum. Dan sertifikat produk jadi, ya, tentunya kalau tablet diperiksa waktu hancur, kekerasan, kerjaan. Kemudian ada lagi namanya data stabilitas, ini penting, ya. Apa itu stabilitas? Stabilitas itu adalah data perubahan. Misal, ya, kita buat obat tradisional tablet atau cairan ya, itu kan akan disimpan ya, karena biasanya obat itu ada masa simpan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Nah selama proses penyimpanan itu apakah terjadi perubahan atau tidak? Apa perubahan yang tidak diharapkan? Perubahan tidak diharapkan, perubahan fisika ya. Perubahan fisika itu seperti misalnya perubahan warna, bau, rasa ya, ataupun perubahan kimia. Apa perubahan kimia? Ya misalnya konsentrasi zat aktifnya berubah ya, pH-nya ya, atau mikrobiologi ya, terjadi pertumbuhan mikroba. Jadi sebelum diedarkan suatu cara obat tradisional harus memiliki data stabilitas
stabilitas. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya uji stabilitas dilakukan pada dua suhu, ya, suhu kamar, ya, biasanya suhu 30 dengan kelembaban tertentu, ya, dan suhu 40 derajat, ya, disimpan pada suhu 40 derajat dan disimpan pada suhu 30 derajat ini sampelnya. Kemudian akan diperiksa, ya, kalau 1 bulan pertama tiap minggu bisa, minggu pertama, minggu kedua, ya, kemudian bulan ke-1, ya, kemudian bulan ke-3, bulan ke-6, ya. Kalau untuk uji pada suhu kamar ini harus dilakukan selama 12 bulan. Tapi kalau untuk suhu yang dipercepat, ya, suhu 40 derajat, biasanya lama uji stabilitasnya adalah 6 bulan. Jadi dapat Anda bayangkan, ya, sebelum mendapatkan izin edar dari Badan POM, ada persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satu adalah uji stabilitasnya. Anda bayangkan, ya, kalian produksi belum boleh dijual dulu sebelum memastikan bahwa obat tersebut stabil, ya. Selama berapa bulan? Ya, 12 bulan pada suhu kamar dan 40 derajat, 40 derajat selama 6 bulan, dan dilakukan pada 2 batch, ya. Jadi nggak hanya 1 batch, tapi pada dua batch, ya. Jadi setelah kita lakukan uji stabilitas, ternyata pada 6 bulan stabil, ya, tidak terjadi perubahan fisika, kimia, mikrobiologi. Kemudian pada 12 bulan juga stabil pada suhu kamar, tidak terjadi perubahan fisika, kimia, dan mikrobiologi. Maka obat tersebut baru boleh didaftarkan ke Badan POM, ya, baru boleh. Oh, ternyata setelah perjalanan waktu 15 bulan terjadi perubahan fisika atau kimia ataupun mikrobiologi, maka obat tersebut harus ditarik dari peredaran. Jadi sangat ketat, ya, sangat ketat untuk pengawasan dari Badan POM, ya. Ada lagi namanya persyaratan mutu, ya, cemaran mikroba, ya, cemaran logam berat, ya, karena memang obat tradisional biasanya masalah utamanya adalah cemaran mikrobiologi, ya. Makanya untuk aspek yang paling utama adalah sanitasi dan higienis, ya. Karena kalau dibuat dengan proses sanitasi dengan higienis yang baik, ya, umumnya nanti cemaran mikrobanya juga akan memenuhi persyaratan. Yang terakhir adalah penandaannya harus sesuai dengan yang didaftarkan, ya. Jangan pada saat penandaan klaimnya sudah betul, ya, memelihara kesehatan, ya. Tapi pada saat dijual di boxnya overclaim, ya, tidak sesuai dengan yang didaftarkan, ya. Ditulis khasiatnya memelihara kesehatan, tapi pada saat dijual dibilangnya untuk mengobati, itu nggak boleh. Jadi semua yang klaim-klaim yang ada di penandaan itu sudah disetujui di Badan POM, ya, dan harus sesuai, ya, baik khasiat, indikasi, ya, aturan pakai itu harus ada, komposisi, ya, kadaluarsa juga harus dicantumkan, ya, nomor izin edar harus dicantumkan, cara penyimpanannya harus dicantumkan. Jadi harus sesuai dengan pada saat pendaftaran di Badan POM. Dan yang paling penting juga harus ada peringatan dan perhatian untuk obat tradisional tertentu, karena tidak semua aman, ya. Contoh, obat tradisional yang digunakan untuk diabetes, ya, biasanya ada perhatiannya harus konsultasi juga ke dokter, ya. Karena kalau digunakan secara bersamaan bisa menyebabkan hipoglikemia, ya. Atau obat tradisional yang menyebabkan ngantuk, misalnya valeriana, ya, akar valerian, ya, itu menyebabkan ngantuk, ya, karena memang untuk gangguan tidur, ya. Itu nggak boleh, harus ada perhatian. Tidak boleh digunakan pada saat mengendarai kendaraan bermotor, harus ada peringatan dan perhatian, ya. Atau kalau ada efek samping juga harus tulis. Contoh seperti ini, untuk kayak peningkatan sistem imun tubuh, ya. Ada yang menyebabkan autoimun, penggunaan jangka panjang, itu harus ditulis, ya. Jadi sekali lagi bahwa obat tradisional ini tidak 100% tidak memiliki efek samping. Ada beberapa yang memiliki efek samping dan itu harus ditulis atau dicantumkan dalam label. Ya, baik. Terima kasih presentasi hari ini.
saya cukupkan. Nanti kalau ada diskusi atau ada pertanyaan, kita bisa lakukan pada saat tatap muka ya, pada saat kuliah. Terima kasih, selamat sore.